Lambang singa 1, 2, 3, 4, 5, yang di luar. 6, 7 yang di luar. Ini sampai hancur nih. Ini para guys. Tapi gedung itu perasaan itu di dasar laut. Itu yang namanya katanya gedung itu ada di dasar laut namanya Ajrak. Itu adalah kerajaan sebangsa Goib bangsa Jin. Ila hadratin Mustafa Syedina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa juwajihi wa driyati wa ruwati wa baisallahum ala Fatihah. Kenapa Pangeran Singa Perbangsa dimakamkan di sini? Karena ini napak tilas, ini yang babat alas beliau di sini awalnya. Dipotong kira-kira mempan nggak? Sudah nggak nah kira-kira ini? Danau ini warnanya hijau airnya. Tuh. Ada empang juga yang airnya berwarna. Nah, lihat sendiri, warnanya keruh. DSP Rono Rene Pincuk. Dan komen subscribe Gus Soleh Pati channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Sehat. Mohon maaf mengganggu ini. Iya, enggak apa-apa. Namanya siapa? Saya Yahya Sulaiman. Pak Yahya Sulaiman, Sulaiman. sebut Pak Lurah Yahya Sulaiman. Pak Lurah, Masya Allah. Mantan. Masih lurah apa mantan? Mantan, Pak. Oh, Mantan. Subhanallah. Iya. Pak Yahya sebagai apa? Mohon maaf. Saya alhamdulillah juru kunci di sini, lanjutin orang tua. Mbah Haji Sulaiman. Oh, apakah Pak Yahya masih keturunan beliau? Ya, saya cuma ngurus aja, Pak. Saya nggak mengakui apa-apa ya, nggak tahu ya. Soalnya dari selentingan dari masyarakat itu masih keturunannya katanya gitu. Iya, saya mengurus aja, Pak. Jadi nggak mengakui apa-apa, takut salah. Oke. Makamnya di situ. Iya. Sebelum kita ziarah, sebenarnya itu beliau itu siapa nih Pak Yahya nih? Bupati pertama Karawang. Oh, Bupati pertama Karawang. Ya, tahun 1633. 1633. Beliau itu keturunan siapa? Pangeran. Ini putranya yang Wira Perbangsa. Putranya Wira Perbangsa yang di Kerajaan Galuh. Kerajaan Kertabumi. Kertabumi. Gelar itu Kertabumi 3, ini Kertabumi 4. Subhanallah. Ciamis, Pak. Iya. Oke, sebelum pembicaraan berlanjut cerita yang lain-lain, kita mau berziarah dulu, Pak. Mangga. Ayo, Mangga, Pak. ayo. Monggo, yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Para GSP, Kiai Panembahan Adipati Singa Perbangsa, Bupati pertama Karawang 1633 Sampai 1677. 44 tahun. 44 tahun. Boleh masuk, Pak? Boleh. Subhanallah. Assalamualaikum ya waliyullah, assalamualaikum ya habiballah, assalamualaikum ya habibur rasul Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati habibi rabbil alamin. Assalamualaikum ya sayyidul makom Kiai Panembahan Mbah Dalem Adipati Singa Perbangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jaya Negara Sangkuna dan Marata Negara. Assalamualaikum Muhammad Saleh. Assalamualaikum insyaallah ta'ala la ilaha illallah wa la syarika lahu la yamutu abadan bil wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ila hadratin Mustafa Syedina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa juwajihi wa driyati wa ruwati wa baisallahum ala Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin wa majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika.
Dan walhamdulillahirobbilalamin. Pak Yahya, kalau orang berziarah di sini selain kan berdoa, Ya, dia punya hajat apa aja nih Pak Yahya? Mereka-mereka yang berziarah itu. ya yang dari sini kan ada yang petani, pedagang, pejabat, gitu, macam itu. Udah. Supaya Ya minta keberkahannya aja. berkahnya. Doa. Ada nggak Terima yang kasih. langsung ke Pak Yahya? Hmm. Bisa nggak saya minta pesugihan di sini? Gitu. Ada nggak seperti itu? Atau minta togel misalnya? Antum Ada nggak Pak? Ya orang mah ada aja, susah Ada, nggak ya. bisa ya. Cuman Nggak bisa. Nggak bisa. Kita mau doa minta aja kepada Allah aja. Iya. Kita dikir aja, ya ibadah aja yang penting. Oke, sebelum kita penelusuran ke tempat yang lain nih, Pak Yahya. Pernah nggak Pak Yahya ditemuin beliau Pangeran Singa Berbangsa? Ya seperti pakai adat kerajaan itu. Pak. Adat Keadipatian. kerajaan. Oh, keadipatian gitu. Gimana bisa? Pakainya seperti apa nih, Pak? Ya apa ini songkok apa ya ini? Mahkota apa? Mahkota. Ya mahkota itunya apa ada songkoknya, jasa. Warna apa bajunya, Pak? Kalau nggak salah ada hitam pas itunya kelihatannya. Oh iya, hitam ada kertap kertipnya gitu. Emas itu ya. Oke, kita langsung ke makam siapa itu yang perempuan itu Pak Yahya? Ibu Siti Amsyah. Ya, kita ke sana Pak Yahya. Mangga. Monggo. Yuk, Iya, mangga. tarik ke SP yuk. Ibu Siti Amsyah. Pak Yahya, mohon maaf. Ini beliau siapa? Ini keluarga seperjuangan. Keluarga seperjuangan Pangeran Singa Berbangsa. Bukan istrinya? Saya nggak bisa nyeritain. Keluarga seperjuangan itu kata orang udah gitu. Itu aja ya. Iya, keluarga seperjuangan. Boleh masuk, Pak? Boleh, Pak. Ayo, duduk. Al-Fatihah. Pak Yahya. Ini makamnya beda sama yang di sana, Pak Iya, Yahya. iya. Ini maksudnya apa ini, Pak Yahya? Mohon maaf ya, ada Kendi. kendi ya, tempat air. Ya itu aja ada pengunjung, Pak. Oh, gitu. Pengunjung ya suka isi air udah aja. Oh, gitu. Pak Yahya pernah ditemuin beliau. Ya, sedalam bayangan. Oh, seperti apa nih sosoknya? Ya, orangnya jangkung, kecil. Warna jangkung kecil. Ya, artinya bagus lah. Kalau pakai pakaian bisa pakai hijau. Apa namanya? Pakai hijau. Itu apa namanya? Kebaya. Oh, kebaya gitu. Sini. Terus pakai kerudung atau gimana? Kerudung. Kerudung. Wangi aromanya. Padahal sini nggak ada kembang loh, Pak. Nggak ada. Wangi kan ya? Alhamdulillah. Ada pesan-pesan nggak dari beliau Ibu Siti Amsyah? Ya, pesan-pesan ya itu jaga rawatnya dengan baik. Oh, oke. Ya, gitu. Pak ya, selain makam ini ada makam siapa lagi? Ada makam Bupati kedua, Raden Anuwira Suta, Terus? Raden Jayanagara Bupati ketiga, Ya. Raden Martanagara Bupati keempat, Raden Muhammad Sholeh Bupati kelima. Oh, komplit para guys. Iya. Ini areanya seberapa ini luas? Ini ada 2 hektaran. 2 hektar. Para GSP, saya penasaran dengan lokasi di luar. Tadi itu ada erangan sosok singa yang mengitari lokasi ini. Saya penasaran, saya pengen observasi di luar sama Pak Yahya. Monggo Pak. Yuk. Pak Yahya, ini apa ini? Ini kolam, Kolam apa Pak Yahya? katanya empang. Oh, empang. Saya ngerasa ini bukan hanya kolam saja ini Pak Yahya. Tapi ini tempat pemandian para bidadari-bidadari. Alhamdulillah. Gimana menurut Pak Yahya ini? Ya.
Ini udah lama ini. Iya. Lama banget nggak diapa-apain. Sudah zaman dulunya. Iya. Kenapa Pangeran Singa Berbangsa dimakamkan di sini? Karena ini napak tilas. Ini yang babat alas beliau di sini awalnya para GSP. Nih, kalau saya penelusuran mata batin, penelusuran gaib, observasi gaib ya di sini. Maka di sini itu ya, ada titik ya, titik dasar kekuatan dari perjuangan beliau di sini. Makanya sekarang masih ada energinya sangat kuat ya. Ini disinggahi oleh beberapa ratus sosok-sosok astral. Ada yang baik, ada yang jahat di sini nih. Dan singa itu sering muter di sini nih. Ke sini. Secara manusia itu dia minum air ini. Jadi kekuatannya di air sini masalahnya. Iya. Nih, kita bahas air aja langsung angin kenceng banget. Tuh kan. Terus. Makanya di sini ada lambang khusus sebagai simbol yaitu singa. Kita penasaran di situ mungkin atau gimana? Ada Bapak, benar? Ada. Oh di sini para GSP ini. Assalamualaikum. Ini. Tuh kan. Bener. Bener kan ada lambang singa. Lambang singa 1, 2, 3, 4, 5, 7 yang di luar. 6, 7 yang di luar. Tanya di sini dipindahin. Oh, ini sampai hancur nih. Nih para guys iya. ini. Ya. Ini hancur. Banyak orang lah yang pakai tadinya ketenggor. Ini kenapa warna putih sendiri nih Pak Yahya? Ini karena itu udah itu hancur jadi yang ini yang bener aja di ini merah. Dikasih kain putih kenapa Pak? Itu ada aja kadang-kadang pengunjung Pak. Oh gitu. Pengunjung lah. Ya udah dibarin aja. Gitu. Nih sumbernya para GSP nih. Subhanallah. Oke, para GSP, kita coba keluar satu yang ada di luar itu. Kentongnya. Nggak tahu di sini sumur ini. Oh. Cuma ini simbol ada buat petunjuk Ya, aja. nih. Petunjuk aja ini. Bahwa di sini ada sumur gitu. Ada sumur, nih. Ada 7 para GSP. Iya. Jadi nilai 7 itu memang nilai yang sakral, angka yang sakral, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buat wudhu. Subhanallah. Masya Allah. Pak Yahya, kenapa ini warna hijau ini? Hijau lumut. Ini kalau saya sikapi sendiri nih. Iya. Karena sering untuk ini kan seperti pemandian gaib. Iya. Seperti pemandian gaib yang mandi para bidadari. Dan rata-rata pakaiannya mereka beliau-beliau itu hijau. Iya. Ini kesapu. Kesapu, seakan-akan penglihatan saya itu hijau, padahal itu selendang-selendangnya. Iya. Percaya nggak sama? Iya saya. Tuh hijau banget. Ya kan?
Langsung mengalir airnya nih. Iya. Tadi nggak mengalir loh, langsung cepet loh. Suasana langsung begini para guys. Warna hijau airnya Pak. Iya. Biasanya ya biasa kalau butek ya nggak hijau Pak. Iya. Butek ini hijau, hijau banget. Masya Allah. Nih para GSP, yang tadi saya bicarakan bahwa danau ini warnanya hijau airnya itu. Tuh, ya. Karena banyak sekali sosok-sosok astral yang masih menunggu di sini, terutama bidadari-bidadari yang berpakaian warna hijau kekuning-kuningan. Nah, beda. Makanya kalau nggak percaya ini di sebelah kiri saya ada empang juga yang airnya berwarna. Nah, dilihat sendiri, warnanya keruh. Keruh. Tuh. Pak, lihat Pak. Kayak kelihatan lah coba Pak Yahya, sini Pak Yahya. Kontak Ini langsung. airnya warna apa Pak? Ini apa ya? Coklat apa ya? Keruh kan? Keruh ya, Tuh. coklatnya. Ini disaksikan sama warga di sini semua Iya. itu. Airnya. Beda nggak Mas? Airnya itu warna hijau. Ini warnanya keruh kan? Nah itu apa itu? Kenapa itu? Karena ini sering digunakan, ini petilasan beliau, ya, petilasan beliau Pangeran Singa Perbangsa. Nah ini sosok-sosok bidadari sering mandi di sini. Ya cuman ini, meskipun cuman ini sampai sana pun keruh warnanya, ya kan? Subhanallah. Ini keanehan terjadi di lokasi makam Pangeran Singa Perbangsa. Oke para GSP, inilah sedikit cerita di Karawang, khususnya di makam Pangeran Singa Perbangsa. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita untuk selalu bisa menyempatkan diri untuk berziarah kepada leluhur-leluhur kita. Karena berziarah mengingatkan kepada kematian. Oke, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah keselamatan dari keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Soleh Pati YouTube channel GSP Rono Renecut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama beliau, siapa namanya? Haji Yusuf. Ya, Kang Haji Yusuf. Pernah nggak Kang? Kang Haji ditemuin beliau secara batin atau secara nyata Kang? Cuman dulu waktu pernah di sini riadoh gitu, Riyadhah. ada apa namanya, ada petunjuk gitu, suruh melanjutkan perjalanan aja. Apakah dari beliau, apakah penjaganya beliau, saya nggak begitu memahami. Cuman suara itu memang masih terdengar di telinga, memberikan uluk salam dan suruh melanjutkan perjalanan ke Pamijahan. Dulu pernah sebelum ada isyarat itu pernah riadoh berapa tahun Kang? Sebelum itu saya riadoh di rumah, pada waktu masih ada ibu Umi Hindun. Saya dibimbing sama ibu selama 7 bulan pada waktu itu. Jadi keluar waktu Jumat doang, Jumat gitu keluar. Saya dibimbing di kamar, belum pernah keluar selama 7 bulan. 7 bulan belum Iya. pernah keluar. Yang bimbing langsung ibu Kandung. ibu kandung sendiri langsung. Berarti pertama para GSP, Akang Haji ini riadoh di dalam gua ya, buatan dari orang tua ya, Ya, ya Kang ya. iya, Selama 41 hari Ya, puasa, menurut- pas buka puasa cuman minum doang. Iya. Selama 41 hari. Habis itu riadoh yang lain 7 terus bulan. 7 bulan baru 7 tahun berjalan kaki ya selama 7 tahun untuk ziarah-ziarah aja. Ya, Bener Kang? bener. Itu umur berapa waktu itu Kang? Ya lupa ya. Kalau masalah umur lupa masih muda sih. Dulu Berarti rambut ini udah panjang. udah panjang waktu itu. Panjang. Panjang banget sampai Iya, seberapa? sampai segini nih. Sampai segini Nah, rambutnya cuman para guys. dipotong pada waktu itu kena kepanjangan. Kepanjangan sama ibu, kata ibu panjang, kepanjangan nih potong dulu. Potong tuh. Kan banyak kutu bang. kepanjangannya gitu. Apa? Lah ini nggak dipotong apa memang nggak tedas lagi ini? Mohon maaf nih saya pegang ini. Nah,
Ini bukan. dipotong kira-kira mempan nggak? Pedas nggak nah kira-kira nih? Ya, Riyadhah selama 41 hari, ditambah 7 bulan, ditambah 7 tahun, ditambah 3 tahun coba. Kang, kalau Riyadhah kayak gitu itu berarti sudah siap bekal, Kang? Saya pada waktu itu sampai sekarang nggak bawa bekal sampai serpent. Karena 3 hal yang amanah dari guru. Yang pertama, jalan ini harus menggunakan 3 perkara. Apa itu, Kang? Yang pertama adalah kuat perut kita menahan lapar. Nah, kedua, Yang kedua harus kuat jalan kaki. ketiga. Yang ketiga sabar menerima apapun yang terjadi. Nah, Jadi kalau dikala kita lapar, mohon kepada Allah, lapar itu jangan terasa lapar. Kedua, kalau memang sakit, minta kepada Allah, mintalah jangan merasa sakit. ketiga. Ketiga, kalau memang kita kena musibah apapun yang terjadi kepada kita, kita terima dengan legowo. Wah, subhanallah. Gitu. Kan pernah selama 7 tahun nih. Selama 41 hari nih, selama 7 bulan, selama 3 tahun. Nah, yang selama 41 hari di gua ya, itu yang didapatkan apa, Kang? Saya melihat satu sinar. Sinar Ya. kayak gimana, Kang? Saya sedang aurat pada waktu saya ngamalkan sholawatun nariyah Nah, sholawat nariyah. dan yasin pada waktu setiap malam 41 balik. Saya melihat sinar. Perasaan itu si guha itu belah. Apa? Ada belah. Oh, dibelah. Ada belah perasaan gitu. Oh, sinar itu Jadi terbelah. cahaya itu masuk. Cuman gak ada suara gak apa, cuman melihat lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Subhanallah. Cuman gitu doang. Terus yang selama 7 bulan sebelum 7 tahun, Kang. Kalau 7 bulan banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi kepada saya. Apa itu, Kang? Yang pertama, kita sedang aurat, perasaan ada di tengah hutan. Oh. Gitu, perasaan itu. Iya, Kok iya. ada banyak hutan, ada ini gitu. Dan hutannya aneh kayak seperti sama. Jadi tinggi, gede, kecil, daunnya sama, perasaan itu. Sudah gitu ganti lagi seperti lautan. Melihat lautan gitu. Semua ini alam lautan perasaan. Udah gitu lautan hilang seperti tegalan. Ganti dengan ininya Pohon-pohon yang tanamannya indah-indah gitu. Udah gitu saya melihat satu musola yang indah. Musola yang indah. Itu banyak sekali wanita-wanita dan laki-laki itu kok pakaiannya sama. Pakai jubah putih semua. Kalau wanitanya seperti pakai mukena gitu. Dan kata saya mau ikut dong ke sana ke musola itu, jangan, belum waktunya. Bahasanya begitu doang. Saya nggak ngerti bahasa itu pada waktu itu. Tapi hilang. Saya melihat satu perahu gitu. Perahu. Ya, saya melihat perahu. Penumpangnya itu aneh, Bang. Semua hewan penumpangnya itu. Tapi sepasang-sepasang. Cuman sepasang-pasang tuh hewan ini wajahnya sama. Saya tanya kepada pengurusnya itu dalam penglihatan saya itu, ini makhluk apa ini? Ini makhluk penamsilan bahwa manusia nanti di akhir zaman. Oh, gitu. Saya nggak ngerti pada waktu itu, ya udah, nggak banyak cerita gitu, udah segitu. Yang terakhir saya melihat satu gedung ya, Bang. Satu gedung indah banget itu. Tapi gedung itu perasaan tuh di dasar laut. Gitu. Yang namanya katanya gedung itu ada di dasar laut, namanya Ajrak katanya. Itu adalah kerajaan sebangsa goib, bangsa jin. Katanya gitu dalam penglihatan waktu itu. Nah, yang segitu, cuman selama 7 bulan terakhir saya ada khawatir, sudah cukup, tinggal melaksanakan perjalanan selama 7 bulan berjalan. Cukup. Iya gitu. Nah, secara singkatnya artinya apa semua itu, Kang? Ya artinya semua pedoman untuk saya. Mungkin satu perjalanan hidup saya. Dalam hidup ini kan kita pertama mungkin hati-hati dalam perjalanan ini. Kedua, penafsiran tadi itu mungkin kalau kita pengen mendapatkan disebutnya tadi kenikmatan seperti masjid atau musola yang pakaiannya indah-indah, mungkin di dunia harus indah. Dalam kehidupan kita ini berakhlak gitu ya. Berucap segala macam lah, kita abang lebih tahu lah. Mungkin gitu. Benar. Sang terakhir nih, Kang.
Ini oleh-oleh cincin dari mana ini Kang? Kayaknya sakti banget nih cincinnya nih para guys. Mending tutup-tutupin nih. Karena aku ngelihat auranya ini memancar, hijau keputih-putihan, itu menyorot. Nih langsung angin pada menerpa ini. Ketika kita membahas cincinnya Kang ini, nemu dari gua mana ini coba? Mungkin itu mah angin sedang No Kang, Cuaca langsung Kang. ini. No Kang. Kang, ini kan makam beliau nih. Kalau auranya kayak gimana Kang? Lihat Kang. Kalau masalah itu saya nggak bisa ngutarain ya, karena wali Allah itu kan ada beberapa tingkat ya. Ya, Abang tahu sendiri, siap. dari wali Maksum, wali Kutub, wali Hanun, wali Abdullah, Ya, wali siap. Autad. Ah. Dan wali Allah itu penuh dengan disebutnya karomah-karomah yang luar biasa. Karomah ya. Ya, yang saya rasakan di sini kenyamanan dalam hati aja Iya, ya. di lingkungan beliau ini.